Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan jemaat Tuhan sebab Lirung tetap setia untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun ada sebagian orang menganggap ibadah itu biasa. Tapi saya katakan bahwa Anda masih boleh hidup karena ada ibadah. Kalau saudara tidak beribadah, hati-hati saudara. Saya kasih tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi. Ya, Musa pun saudara 40 tahun dia pelihara, dia bawa orang Israel. Cuma satu kesalahan. Karena melanggar apa yang Tuhan perintah. Tuhan bilang tidak boleh masuk tanah Kanaan. Cuma itu. Dia tidak berbuat dosa. Tidak. Cuma melanggar. Tidak ikut apa yang Tuhan punya mau. Tapi Tuhan bilang jangan masuk tanah Kanaan. Apalagi kalau orang tidak melakukan apa kerinduan Tuhan. Lebih jauh saudara. Maka sebab itu kita bersyukur. Hari ini adalah hari Minggu. Harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan adalah hari yang indah bagi kita untuk kita beribadah. Sebab itu mari pada pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena diberikan oleh Tuhan. Ada waktu untuk kita dapat beribadah. Puji Tuhan. Tidak berlambatan saudara. Kita akan masuk dalam firman Allah. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10. Saya akan baca buat kita semua dari ayat 38 sampai dengan ayatnya 42. Injil Lukas pasal 10. Saya baca buat kita semua, saudara perhatikan, simak saudara, ikuti dalam hati saudara, pasang telinga, pasang hati untuk kita mengikuti pembacaan firman Allah. Perikop oleh Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, serta Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Silakan dulu saudara. Puji Tuhan saudara. Ketika Petrus disampaikan oleh Tuhan Yesus 3 kali dengan perkataan yang sama. Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus jawab, "Iya, iya Tuhan, iya, iya, iya." Perhatikan saudara, ini Petrus terima biasa-biasa saja. Tiba-tiba Tuhan Yesus ulang, "Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Petrus mulai ambil perhatian. 2 kali ada bilang begitu. Tapi Tuhan lihat, kenapa Petrus tidak respon yang baik. Haleluya. Ketika ketiga kalinya Yesus, "Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Dia menangis. Ternyata waktu dia terima pertama cuma terima dengan daging. Perkataan Yesus pertama dia terima dengan daging. Biasa, oh iya itu biasa kok firman Tuhan kok begitu. Memang begitu. Bapak Gembala kok biasa begitu. Kata yang sama. Kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Itu menyentuh pikiran. Belum menyentuh roh, belum.
Nanti ketiga kali Yesus berkata, dia menangis. Kenapa? Rohnya tersentuh. Seorang tersentuh dengan firman Allah pasti dia menangis. Haleluya. Kelihatan itu saudara. Kelihatan. Maka sebab itu lagu kita menyanyi tadi luar biasa saudara. Lagu pertama pembukaan orang menyanyi. Pujian dan syukur. Ku tahu hidupku, Tuhan bilang, ngana so tahu kayak pengana nak bekeng. So tahu hari Jumat kayak nak bekeng. Hari Minggu ngana so tahu hari Minggu tuh kayak nak bekeng. Itu menyentuh hati. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar firman Allah menyentuh hati orang. Mazmur bilang begini. Perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Karena firman Allah telah disampaikan lewat begitu saja. Orang berdosa pada Tuhan. Kenapa? Itu sama dengan orang tidak terima Tuhan. Orang menolak. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara lihat foto ini. Saya senang melihat ini. Bapak Gembala taruh ini foto Yerusalem. Sana Al-Aqsa yang sekarang bombardir oleh orang Yahudi. Ini gereja ada di sebelah. Ketika Yesus berjalan menuju negeri Betania. Ini Al-Aqsa, tapi ini nyata Palia. Itu di sebelah ke sana, di Bukit Zaitun. Di kota Betania. Di mana tempat Marta Maria ada tinggal. Kebetulan Tora ada ke sana. Dia dapat tahu, oh posisinya ini, oh iya di sebelah sini. Kalau ini perumahan orang-orang Yahudi ini. Di atas sana, di gunung sana. Ini kalau tidak salah gerejanya Petrus Kalikantu. Ayam berkokok. Terus kami pernah lewat di sebelah sini. Yang di sebelah sini ada tembok retapan. Di mana orang Yahudi sekarang berdoa di situ. Dan mari kita lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung bernama Betania. Sini tidak tulis. Saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 11. Di sana ada Lazarus, ada Maria, ada Marta di Betania. Di negeri kecil di situ. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia. Saudara perhatikan. Ketika Marta melihat rombongan Yesus dengan murid-muridnya, dia terima, dia sambut. Sambutlah Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua hari Natal orang sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, sambut saudara. Maria menyambut saudara. Pada waktu dia sambut saudara, saudara perhatikan cerita ini. Supaya orang melihat. Dia sambut pada perumah. Dia taruh pada perumah. Kami tidak sempat ke rumah situ. Kami hanya pergi ke rumahnya Mak Mentua Petrus yang ada di Galilea, yang ada di Kapernaum. Kami masuk di situ. Tapi kami tidak sempat ke situ karena masih banyak perjalanan. Pada waktu Maria menerima, di sini katakan bahwa Alkitab tulis Marta itu punya saudara, adiknya adalah Maria. Maria ini adalah seorang yang pernah dirasuk roh jahat. Dan kemudian Yesus bebaskan dia. Ini adalah Maria, adiknya Marta, saudaranya Lazarus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk, saudara perhatikan.
Caranya dua orang wanita yang berbeda. Marta terima di rumah, mari datang di rumah. Tapi waktu Maria lihat, dia cuma perhatikan, oh Yesus datang. Apa yang dia buat? Alkitab tulis, lalu dia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Saya berbicara hari ini sedikit menyentil tentang bagaimana pelayanan kedua wanita ini. Supaya jadi orang punya bagian sebagai anak Tuhan, mau melayani Tuhan. Yang berikut, ketika Yesus di dalam rumahnya, Marta sibuk. Saya kasih tahu, Tuhan tidak suka kalau kita sibuk dengan dunia. Haleluya. Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya sibuk. Sudah tahu hari Minggu, hari 8, hari 9. Sudah tahu gereja sibuk terus. Jangan saudara. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak tertarik. Tidak tertarik. Marta sibuk sekali melayani. Karena saking sibuknya mungkin dia selalu dia mengadu Pak Tuhan Yesus, Tuhan suruh Maria kemari Pak. Mana duduk di situ? Oh, mana bisa kita sulala? Setengah mati tumbuh-tumbuh rica. Potong-potong ini pengukuran diri kita. Saudara-saudara perhatian saudara. Haleluya. Tapi saudara lihat, apakah Yesus tertarik? Enggak. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Aduh, Tuhan kita cuma sendiri ini. Mana bisa mengadu? Tuhan tidak tertarik saudara. Memang ada mungkin sedikit Tuhan sudah lihat. Karena saya sudah dalam rumah lekonyan lihat. Apa yang Maria buat, apa Marta buat saudara? Dia lakukan itu karena ada murid-murid. Aduh kita mau masak ini. Supaya habis memasak kita orang bilang, "Duh, masakannya sedap. Ada baking mie, aduh orang habis tuh mie. Baking ikan bakar, ikan habis ikan bakar." Pasti kesannya begitu. Hanya kesan, hanya sepintas lalu. Ayat berikut saudara perhatikan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak mau anak-anaknya menderita. Amin. Amin. Tuhan tidak suka dia melihat anak-anaknya menderita. Kenapa? Penderitaan telah dipakukan di kayu salib. Semua penderitaan itu ditaruh di kayu salib. Supaya anak-anak yang akan percaya Yesus akan mengalami berkat yang luar biasa. Tapi hanya satu saudara. Percayanya enggak. Percaya tidak. Itu kuncinya. Ketika Yesus melihat di sini saudara perhatikan. Apa yang Yesus katakan. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Kalau orang salah mengerti bilang, kalau begitu Tuhan, saya dulu di rumah juga badian di gereja jokon Tuhan kirim juga kemari, roti kirim sudah kemari dan bekerja kita, badian Tuhan bilang kata begitu. Salah. Kenapa saudara katakan salah? Injil Matius pasal 3 ayat 32. Semua yang kita cari itu juga dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua sama, orang cari sama. Bekerja sama. Tapi ayat 33 dia bilang begini. Cari dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kunci bagi anak Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan,
berkat itu akan datang kepada saudara ketika saudara bekerja. Tuhan kirim itu berkat. Haleluya. Bukan bekerja, bekerja. Ada banyak contoh dalam firman Allah saudara. Ayat berikut, ayat 42. Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang banyak-banyak. Tuhan bilang cuma satu. Apa saudara? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Orang lakukan memang itu baik. Tapi Tuhan juga melihat yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik. Bagi siapa? Di hadapan Tuhan. Mana saudara yang terbaik? Saya akan bawa kepada saudara pada pagi hari ini. Saudara perhatikan saudara. Yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita lihat saudara. Di dalam model dua wanita ini, pelayanannya mereka sangat kontras. Namun semua diberkati. Apakah Marta tidak berkati? Diberkati. Kenapa? Karena dia telah melakukan. Semua apa yang dilakukan untuk Tuhan, secangkir air kecil diberikan pada Tuhan, pada anak-anak Tuhan, pada siapapun, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati. Maka sebab itu mari orang melihat saudara firman Allah. Ada pelayanan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dia melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Orang boleh bedakan saudara. Maria ketika lihat Yesus datang, dia langsung duduk di kaki Tuhan. Bukan cuma duduk. Kalau saudara sudah membaca dalam kamus-kamus lain, dia duduk sebelum dia duduk baik, dia menyembah Tuhan. Setelah dia duduk, Yesus mulai berkata-kata, dia mulai pasang telinga. Ternyata itu yang menarik Tuhan, saudara. Haleluya. Menarik Tuhan. Saudara lihat, saya buka satu contoh. Saudara buka dalam Ayub. Ayub pasalnya yang pertama. Atau pasal 2 saja. Ayub pasal 2. Ayatnya yang ketiga. Atau saya baca dari ayatnya yang kedua saja. Ayub pasal 2 ayatnya yang kedua dan ayat ketiga berkata begini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dan demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Saudara perhatikan pembacaan ini. Tuhan bangga kepada Ayub. Ayub itu adalah kalau sudah baca dalam pasal 1. Begitu banyak dia punya kekayaan. Tapi ternyata di mata Tuhan tidak tertarik di situ. Karena itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Tuhan kasih. Maka mereka melihat hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan tertarik. Apa pertama saudara? Kejujuran, takut akan Tuhan, kesalehan, menjauhi kejahatan. Itu yang menarik hatinya Tuhan. Dan saya percaya ketika Maria duduk di kaki Tuhan,
Tuhan tertarik karena apa yang Maria buat. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengar firman Allah. Ketika orang duduk di kaki Tuhan, ketika orang mendengar firman Allah, membaca firman Tuhan, saya percaya hati Tuhan tersentuh. Haleluya. Itu menarik Tuhan. Tapi kenapa tadi waktu Marta melayani Tuhan bilang, Marta ada terlalu sibuk ngana ini. Sibuk. Kalau kita sibuk duduk dengan Tuhan, Tuhan juga sibuk dengan saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya saudara. Tuhan selalu memperhatikan ada hal-hal yang luar biasa. Kalau orang melakukan hal-hal yang baik, di sana ada pertolongan Tuhan. Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Ketika sidang jemaat Moronge dibuka. Waktu itu Pak Pendeta Tommy Musuh gembala di sana. Pada waktu dia membuka tiba-tiba ada pelemparan batu semua, ancaman mulai datang. Beliau dengan jemaat dilempar dengan batu. Tiba-tiba ada yang berpangkat datang. Waktu itu dan Ramil ke apa di Penama. Mengancam beliau. Mau tembak. Beliau lari. Larinya kemana saudara? Di dapur orang. Bahasa suruh di meja. Ini kesaksian yang saya terima karena saya akan membuat sejarah gereja Pentekost Tata Laut saudara. Waktu dia bersembunyi masuk di kolong meja kecil. Begitu banyak orang ada keliling cari-cari. So di mana dia? Tuhan tutup rampai mata. Ada lewat-lewat di meja. Banyak dapat lihat Pak Bro Tommy. Saya pernah lihat Pak Bro Tommy. Mungkin John Cikamlin dapat tahu. Bro Tommy Badang. Badang besar. Tapi tidak dapat lihat waktu itu. Enggak. Di kolong meja. Kalau Tuhan membela anak Tuhan luar biasa. Lagu tadi pujian Tuhan itu berkuasa. Amin saudara. Percaya. Jangan cuma menyanyi. Di dalam pujian ada kuasa. Amin. Saudara tahu pujian itu. Waktu Pak Pendeta damping. Waktu DP anak sakit. Yang sekarang ibu gembala yang ada di NTT. Anak itu sakit. Sakit berat. Tapi tiba-tiba meninggal saudara. Apa saudara Bapak Gembala buat? Dia peluk tuh adik. Waktu itu masih kurang lebih sekitar 7 bulan saudara. Waktu dia peluk, kok dia buek? Ada kuasa dalam itu. Buek begini saudara. Herannya pada waktu dia goyang-goyang. Orang kaget buek bergoyang. Bagara itu. Kenapa hidup tuh anak? Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saudara perhatikan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dasar. Tuhan yang luar biasa. Membela setiap anak Tuhan. Apapun saudara perlukan. Pasti dia akan berikan saudara. Kuncinya mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Duduk dengar firman Allah. Maria buat seperti itu. Yang menarik hati Tuhan ketika Maria duduk. Dia dekat dengan Tuhan. Tapi banyak kali saudara, saya kasih ingat pada jemaat-jemaat Tuhan. Mari orang setia Pak Tuhan saudara. Haleluya. Saya nak mau lama nih kota ini mau hancur. Saya nak lama ini. Saudara perhatikan firman Allah saudara. Lihat firman Allah. Tidak lama saudara. Sekarang Hamas dengan Israel baku tarapu itu ya. Memang itu awal-awal saudara. Anak Tuhan lebih setia. Mari kita lihat saudara, contoh dalam firman Allah ini membawa kita sebagai anak Tuhan apa yang kita harus lakukan di hari-hari yang jahat ini saudara. Sekarang terjadi ada hal-hal yang aneh di hari-hari ini saudara. Tapi saya mengajak saudara kepada kita semua, mari kita lihat saudara, apa yang dibuat oleh Maria adalah membawa kita. Pelayanan Marta, pelayanan Maria beda. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan.
Marta menjamu semua orang datang. Itu baik. Tidak salah saudara. Tidak salah. Pasti diberkati. Kenapa? Menjamu semua hamba Tuhan. Menjamu anak Tuhan. Menjamu siapapun. Berbagi berkat kepada banyak orang. Diberkati. Karena Alkitab ada tulis. Bagi mereka yang menyebar harta tetap diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang selalu menghemat itu semakin hari semakin kurang. Alkitab Amsal Sulaiman pasal 11. Jadi saya katakan pada pagi hari ini kita masih punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan yang sama yang orang sembah itu dia sanggup melakukan. Dia akan melihat hal-hal anak-anak Tuhan di hari-hari ini saudara. Semakin sulit saudara. Saya bilang Pak Ajamat saya. Jangan bilang kalau beras naik. Saya bilang Pak Ibu Gembala kita pertama. Dia bilang beras naik. Tutup mulut. Lihat firman Allah. Memang tidak salah. Haleluya. Alkitab so bilang. Siapa bilang naik. Tidak usah. Bersyukur saja. Bersyukur. Berdoa. Tuhan so bilang dari dulu. Kalau kita orang mau bilang itu. Itu orang yang percaya firman Allah. Mari anak Tuhan lihat saudara firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah saudara. Tidak pernah salah. Haleluya. Tapi bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Ini dua contoh yang saya bawa pada pagi hari ini. Mari kita lihat. Mana yang lebih Tuhan ingin yang terbaik. Yang terbaik. Saya bersyukur setiap hari Jumat. Saya tanya sama Ibu Nancy. Hari Jumat banyak Bapak, puji Tuhan. Saya tanya Bapak Pindo, hari Minggu malam banyak. Ya sedikit Bapak. Kok beda? Apakah Tuhan beda? Haleluya. Haleluya. Tuhan yang dasar, amin saudara. Saya kasih tahu saudara Tuhan yang dasar. Bahwa pada waktu dia berkata kepada Bartimeus. Bartimeus. Waktu Bartimeus berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Apa yang perlu? Mata menjadi melihat. Anak muda Nain sementara digotong mau dibawa dikubur. Ketika Yesus lihat hatinya tergerak. Dia bilang tidak usah menangis. Dia pasti hidup. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Haleluya. Mari anak Tuhan. Di hari akhir zaman ini mari Tuhan lihat. Bagaimana orang lihat dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita ada di posisi yang mana? Kalau saudara dalam posisi-posisi seperti Marta. Lakukan itu. Namun hatimu harus kepada Tuhan. Haleluya. Hatimu kepada Tuhan. Pekerjaan apapun. Saudara. Saya baru-baru dalam minggu lalu saudara. Tanggal 9 saya 74 tahun. 74 tahun. Orang bilang begini, hari-hari bolak-balik. Saya mengabdikan diri. Karena apa saya mau balas Pak Tuhan. Tidak bisa balas. Tidak bisa. Inilah hidup saya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sadar bila. Lagu itu memang luar biasa bikin anpa kita. Sadar bila ku ada. Semua karena anugerah. Memang saudara. Haleluya. Sadar saudara, kita ini hanya anugerah. Mari kita lakukan apa yang Tuhan punya. Yang terbaik di hadapan Tuhan. Luar biasa saudara. Pelayanan pelayanan Marta adalah pelayanan yang saya katakan pertama. Pelayanan fisik. Fisik, biasa dia makan. Tuhan Yesus waktu datang dia bilang, Marta, ikan goreng ada itu? Enggak. Cuma pada waktu murid-muridnya ketika Yesus bangkit dan Yesus menjenguk murid-muridnya karena saking murid-murid senang dan mereka punya percaya masih belum kuat-kuat percaya karena Yesus apa betul dia bangkit? Apa Yesus bilang? Petrus, ada ikan goreng. Itu menyadarkan mereka bahwa hantu tidak bisa makan. Yang makan adalah orang yang hidup. Dan Yesus adalah hidup saudara.
Itu membuktikan. Dia tanya Pak Petrus, ada ikan goreng? Saudara baca dalam Injil Lukas, saudara. Dia makan. Membuktikan bahwa dia hidup. Dan saya percaya hari ini dia hidup. Ada di tengah-tengah kita, saudara. Pelayanan Marta, pelayanan yang gampang dipengaruhi. Kenapa gampang dipengaruhi? Kalau murid-murid model lain, aduh, Marta masakan kok enggak sedap no. Kita lagi makan cuma sedikit leh. Nah, dia cerita di sebelah, pasti jadi pengaruh, saudara. Nanti Marta tersinggung, aduh, kamu ini murid-muridnya dia banyak Carlota kotele. Terus gampang terpengaruh. Yang berikut, saudara, semua itu Marta lakukan, dia percaya. Walaupun mungkin tidak begitu menarik di hadapan Tuhan, tapi dia percaya dia ada mahkota, saudara. Dia memberkati banyak orang, ada mahkota. Dalam 1 Korintus pasal 15, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Semua apa yang engkau lakukan untuk semua orang tidak sia-sia. Memang, saudara. Tapi saya katakan bahwa pelayanan kita di hadapan Tuhan adalah pelayanan harus terbaik di hadapan Tuhan. Karena firman Allah berkata begini, Tuhan itu kita sembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, apa yang dibuat oleh Maria seperti itu. Maria, dia melayani Tuhan dengan spiritnya, keyakinannya. Kalau keyakinan pada kita, tidak ada orang boleh ambil, saudara. Kecuali saudara sendiri yang lemah. Yang kedua, pelayanan seperti apa yang Maria lakukan, pelayanan dikehendaki oleh Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya. Pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, Tuhan suka. Tuhan rindu. Karena Tuhan diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sebagai penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah. Torah ini tujuannya bukan menjadi dunia ini bukan Torah punya, bukan. Saudara diberkati oleh Tuhan lewat kedudukan, lewat jabatan, sebab berkati itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saya teringat dengan satu dosen. Karena memang betul-betul Pantekosta waktu itu baru, saudara. Bapak Dr. Andes Hein Watuseke. Waktu dia mau dilantik jadi dekan fakultas. Rektor lantik pada dia. Saudara, apa yang saya bacakan ikut. Itu rektor mulai baca. Saya bersumpah. Dulu kan begitu tuh. Bersumpah. Kompak Dr. Andes waktu sedikit bilang. Saya berjanji. Ternyata dia gembala so ajar. Kalau Pantekosta ini boleh bersumpah. Kadang-kadang anak-anak Tuhan jangan bersumpah. Betul ini di gereja. Ini lagi dekat Tuhan, ini Tuhan udah dengar. Itu bersumpah itu. Jangan bertobat. Haleluya. Jangan begitu. Ulang lagi rektor. Saudara, dengar saya. Saya bersumpah. Kemudian Bapak waktu saya bilang, saya berjanji. Saudara dengar saya itu tidak? Ulang satu kali lagi. Saya bersumpah. Dia ulang. Saya berjanji. Dia dapat usir. Sana. Dia dengar apa rektor bilang. Tapi Tuhan bela, saudara. Sampai terakhir rektor minta ampun. Minta ampun kita. Ternyata tuh di jemaat kita. Kalau Kristen boleh begitu kok tekam. Rektor minta ampun, saudara. Tuhan mampu bela, saudara. Ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bela. Anak-anak Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan apa seperti Maria lakukan, pembelaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya merasa itu, saudara. Selama ada di Aludi, saya merasakan bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saya melihat, saudara, mungkin orang lihat hanya kecil, tapi itulah yang saya lihat. Tuhan rindu yang terbaik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa gunanya orang hidup ini tapi Tuhan tidak senang?
Saudara perhatian tadi Ayub. Tuhan tidak bangga dengan kekayaan Ayub. Tapi dia lihat bahwa ternyata anak Tuhan diberkati itu luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan selagi dia diberkati, Ayub tidak pernah membanggakan kekayaannya, tapi dia lebih takut kepada Tuhan. Semakin Ayub diberkati, semakin takut akan Tuhan. Tapi kadang-kala orang semakin diberkati, lupa Tuhan. Jangan saudara. Tuhan itu cuma sedikit saja dia buat. Maria dia mengerti apa menjadi Tuhan punya kebaikan. Ketika dia dilepaskan daripada roh jahat, dia ingat, aduh iya kok ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau nyala Tuhan begini kita gila terus. Ada 7 roh yang masuk dalam diri Maria saudara. Tapi oleh Tuhan dibebaskan saudara. So itu pertama dia lihat ketika Yesus datang, dia tidak menari di muka Tuhan, enggak. Dia langsung duduk. Duduk tanda menghormati Tuhan. Duduk menyembah tanda memuliakan Tuhan. Orang mendengar firman Tuhanlah tanda menghormati kemahakuasaan Tuhan. Ketika Musa tidak dengar firman Allah, Tuhan bilang tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tidak bisa. Anak Tuhan, firman Allah jangan diabaikan. Samuel ketika dia dibawa di rumah Tuhan oleh ibunya yang bernama Hana. Karena pada waktu itu Hana tidak punya anak. Dan dia berdoa, Tuhan kita pe hati so sakit ini, pinina ini bikin sakit hati pak kita. Dia gara-gara ngananya tidak ada anak. Dia berdoa. Tuhan kasih. Tuhan kasih siapa? Samuel. Ketika Samuel menjadi besar, apa dia buat? Dia antar di gereja. Anak tunggal dia bawa di gereja. Tinggal di situ. Dengan Imam Eli. Tapi Alkitab tulis setiap perkataan firman Allah tidak pernah dibiarkan jatuh. Tidak pernah dibiarkan begitu saja. Samuel tetap ingat. Mari anak Tuhan setiap firman yang kita orang dengar taruh dalam perbendaharaan hati. Haleluya. Taruh. Saya rindu saudara anak Tuhan, jemaat Tuhan. Mari orang belajar firman Allah. Orang mulia saudara. Kenapa? Kita yakin dalam firman Allah itu ada kuasa. Amin saudara. Ada kuasa. Itu mari anak Tuhan harus kita lihat saudara. Yang berikut saudara. Ketika orang duduk di bawah kaki Tuhan. Itu sangat-sangat Tuhan tergerak hatinya. Melihat apa yang orang buat. Penyembahan kepada Tuhan. Sebab itu dalam firman Allah yang lain. Pada akhir zaman dia akan membangun pondok Daud yang telah roboh. Dalam pondok Daud ada orang duduk menyembah Tuhan. Dalam pondok Daud ada pujian. Dalam pondok Daud ada penyembahan. Dan Tuhan itu suka saudara. Kenapa tidak tinggal pada bait Allah yang dibangun oleh Sulaiman? Tidak. Bait Allah Sulaiman bangun itu bait Allah yang penuh dengan kemuliaan. Untuk semua kesaksian banyak orang, banyak raja bahwa raja yang membangun tidak dapat menandingi seperti Sulaiman. Memang saudara, itu kemuliaan Tuhan. Namun kehadiran Tuhan bukan di situ. Kehadiran Tuhan ada di pondok Daud. Pondok Daud dia hanya tenda biasa. Hanya tenda yang sederhana. Tapi dalam tenda itu ada orang-orang duduk menyembah Tuhan siang dan malam. Daud buat saudara. Setiap orang duduk bergantian. Itu saudara kalau gambarnya saudara. Itu tabut ada di tengah. Kemudian semua orang berkeliling menyembah. Bersujud menyembah di situ. Bergantian. Semua orang-orang yang ditugaskan oleh Daud semua menyembah. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan bilang. Aku telah menemukan Daud. Orang yang berkenan kepadaku. Kenapa? Daud menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, tidak usah takut berkat saudara. Tuhan akan kirim. Tuhan akan kirim. Saya bawa waktu sharing di Torampe Jemaat Rayon Sion. Saya bilang hati-hati.
bagi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kemudian tidak mengandalkan Tuhan, itu berkat ada punya sayap. Kalau saudara mungkin sudah lihat saudara ya, saudara lihat. Saya kasih satu ayat saja untuk saudara. Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 17. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Yang bersayap itu apa saudara? Itu berkat-berkat kalau anak Tuhan tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu berkat dia terbang. Kenapa? Ada punya sayap. Amsal 23 ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tapi kalau itu berkat, itu anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Apa tadi? Tercurah berkatnya. Haleluya. Alkitab bilang, ujilah aku. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat kepada orang-orang yang berkenan kepadaku. Sampai tidak ada tempat untuk menampungnya. Luar biasa saudara firman Allah. Mari anak Tuhan percaya. Ketika kita duduk menyembah Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan lihat saudara. Apa yang saudara buat menyenangkan hati Tuhan. Di sana ada hal yang luar biasa. Ketika Maria berbuat itu saudara. Di sana Tuhan berkata dalam ayatnya, saya baca sekali lagi. Dalam ayat-ayat itu saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Sedangkan cuma satu, Tuhan sesenang, apalagi yang banyak-banyak saudara. Kalau orang banyak melakukan itu untuk Tuhan, Tuhan saya percaya lebih hari membuat sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu, saya ulangi lagi saudara cerita tentang Golgate. Saya pernah ceritakan ini kepada jemaat Tuhan saya di Alude saudara. Orang ini dulunya mamanya hidup biasa saudara. Ya, hidup biasa. Golgate ini anak muda yang sekolah juga tidak begitu jelas saudara. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan menjual koran. Di Amerika ini saudara. Bukan di sini. Hanya penjual koran. Pada waktu dia menjual koran, selesai menyetor, dia punya keuangan itu penjualan koran, dia pulang. Dia pulang kemari, bawa kemari dia punya bagian. Bagi upah. Pada waktu dia pulang saudara, dia lewat ada sebuah gereja. Pada waktu dia lewat gereja dia tertarik. Dia masuk, ada orang menyanyi. Masih anak-anak saudara, berjual koran. Waktu dia tertarik, dia duduk. Apa saudara? Waktu itu dia dengar kemari, pendeta ada khotbah perpuluhan. Khotbah perpuluhan. Sampai di rumah dia cerita pada mama, "Ma, kita pay upah ini 2 sen dolar. Tadi kita semua kasih perpuluhan di gereja. Kenapa? Kita masuk di gereja ada pendeta bilang, kalau ada penghasilan berikan kepada Tuhan." Kok dia mama bilang begini? Jangan, nanti kita akan kekurangan. Ulang saudara. Pada waktu dia pergi ulang berjual koran. Yang herannya saudara. Ini saudara saya baca di buku yang saya baca itu. Waktu dia pulang. Dia ulang terima dia punya bagian itu. Dari Pak Poji. Dia bilang sampai di rumah. Ma, kita Pak Poji rasa panas. Rasa panas. Apa? Iya, kenapa penuh rasa panas nih? Mama, kita mau kasih aja itu 2 sen dolar di gereja. Dia tidak tahu itu perpuluhan itu begitu saudara. Mama bilang, sudah tidak usah kasih. Nanti kita akan tidak dapat. Apa jadi saudara? Berapa kali itu anak itu bilang pada mama. Akhirnya mama ini boleh tahan. Nak kasih jo. Tapi saudara tahu. Golgate sampai dunia sekarang adalah orang terkaya di seluruh dunia yang 10 terbaik terkaya.
Pertama dia kasih ini. Pertama dia cuma 1/10. Dia terakhir terputar. Pada dia 1/10 lebih banyak pada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah rugi. Dia kasih ulang. Apabila kita duduk di kaki Tuhan, Tuhan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata saudara. Apa gunanya kita menyanyi Tuhan itu maha kuasa. Kemudian kita tidak mengalami. Rasakan kasih Allah saudara. Dia ada di sini. Saudara tahu saudara membangun. Saudara bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Allahku dan Allah saudara yang saudara layani tidak pernah berubah. Allahnya Maria, dia tahu keadaan Maria. Saya percaya pada pagi hari ini, Tuhan kita membuka hati kita. Mari lebih dekat kepada Tuhan saudara. Nggak usah pusing, ini begini ada banyak tantangan saudara. Lakukan itu, duduk di kaki Tuhan, dengar firman Allah, lakukan firman Allah secara baik. Saya percaya Tuhan akan berkati saudara.